Pertama-tama, kesunnahan di dalam sholat itu terbagi menjadi tiga. Pertama terbagi menjadi tiga. Apa? Sunnah sebelum sholat. Artinya sunnah ini dilakukan sebelum mulai sholat. Yang kedua, sunnah di dalam sholat, ketika kita sedang sholat. Yang ketiga, sunnah setelah sholat. Ya, jadi ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat ketika kita sholat. Yang ketiga, ada sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Kita akan sebutkan beberapa, walaupun tidak kita sebutkan semuanya. Yang penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan lagi oleh Allah di masjid kita yang mulia ini yang kita cintai, sekaligus dalam majelis ta'lim kita yang kita harapkan kebaikannya dan sama-sama kita cintai pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala apa yang diberikan kepada kita, dan Allah jadikan kita minal ulama'il amilin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang ada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali meneruskan lagi majelis kita, melanjutkan lagi pembacaan kitab kita yang kita baca di dalam kitab Risalah Jami'ah oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan di dalam masalah arkanus shalah atau rukun-rukun salat. Kita telah selesaikan seluruhnya di pertemuan kita yang sebelumnya. Rukun salat menurut kebanyakan kitab fikih itu adalah 13 rukun salat, yang mana 13 ini terbagi menjadi 4. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, dan ada rukun ma'nawi. Rukun qalbi adalah niat, karena letaknya di dalam niat, namanya rukun qalbi, rukun hati. Rukun qauli yaitu rukun yang sifatnya bacaan, itu ada 5, yaitu takbiratul ihram,
Yang kedua adalah surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud. Yang keempat adalah salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam. 5 macam ini rukun qauli. Selebihnya selain daripada 5 ini namanya rukun fi'li, perbuatan. Berdiri dengan tegap, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Itu semuanya rukun fi'li atau rukun perbuatan. Yang terakhir ada namanya rukun ma'nawi. Apa rukun ma'nawi itu? Rukun ma'nawi adalah tertib, mengerjakan sesuai dengan urutannya. Jadi secara perbuatan tidak ada tertib, tapi secara tidak langsung akan berjalan dengan sendirinya dan akan muncul dengan sendirinya rukun tertib tadi itu. Nah, itulah ringkasan daripada rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita dan Allah mudahkan kita bisa mempelajari dan mengamalkannya di dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kitabnya beliau melanjutkan lagi, wa yambaghi ayyatiya bis sunan. Dan sepatutnya seseorang itu untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah juga di dalam sholat selain yang rukun-rukun dari. Kalau rukun itu wajib harus ada, tidak boleh tidak ada. Nah, ini harga mati ini rukun ini. Tidak bisa ditawar-menawar kecuali ada udzur. Tapi kalau bisa kita tidak hanya mengerjakan yang rukun saja, tapi kita tambah nilai sholat kita dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah juga. Wahya katsiratun jiddan, dan itu sangat banyak sekali sunnah-sunnah sholat itu. Ya, sangatlah banyak. Nah, jadi kita sekarang akan membahas kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Pertama-tama, kesunahan di dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Pertama terbagi menjadi 3. Apa? Sunnah sebelum sholat. Artinya sunnah ini dilakukan sebelum mulai sholat. Yang kedua, sunnah di dalam sholat, ketika kita sedang sholat. Yang ketiga, sunnah setelah sholat. Ya, jadi ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat ketika kita sholat. Yang ketiga, ada sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Kita akan sebutkan beberapa, walaupun tidak kita sebutkan semuanya, yang penting. Ya. Yang pertama adalah sunnah sebelum sholat. Tadi 3 ya, sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Nanti sunnah yang di dalam sholat ini terbagi, ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Kita perlu tahu ya, sunnah ab'ad itu apa saja, sunnah hayat itu apa saja. Karena sunnah ab'ad ini apabila ditinggalkan, itulah yang kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Apa saja? Tidak semua ketinggalan di dalam sholat itu di sujud sahwi, tidak semuanya. Kadang-kadang orang pukul rata aja. Ada lupa salah satu sujud sahwi, padahal belum tentu itu kalau kelupaan disunnahkan sujud sahwi, belum tentu. Tidak semua lupa di dalam sholat itu sunnah sujud sahwi, tidak semuanya, tergantung. Ini sunnah ab'ad ini dari itu kalau ketinggalan sunnah sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak sunnah sujud sahwi kalau ketinggalan. Jangan kita bahas.
Pertama adalah sunnah sebelum sholat. Apa saja sunnah sebelum sholat? Yang pertama, sunnah sebelum sholat itu yang pertama adalah adzan. Ya, yang pertama adalah adzan dan pasangannya iqamah. Adzan dan iqamah. Adzan ini penting. Adzan ini penting. Kenapa? Karena fadilahnya besar, keutamaannya luar biasa adzan itu. Jadi biar kita paham dan kita tidak menganggap remeh itu adzan. Adzan itu begitu luar biasa, fadilahnya, keutamaannya sangat dahsyat. Makanya kalau ada orang yang bisa adzan tapi dia malas adzan, itu rugi. Kalau pian bisa adzan, mampu ngerti apa saja yang dibaca, cara bacanya bagaimana, maka usahakan pian tuh adzan, walau sebulan sekali kah, walau misalnya 2 bulan sekali kah, ada. Sebab pahalanya begitu besar adzan itu. Pahala begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, siapa yang paling bagus ucapannya melebihi orang yang mengajak kepada Allah. Maksudnya ayat tadi mengatakan tidak ada ucapan, kata-kata yang derajatnya lebih tinggi melebihi kata-kata yang di situ mengandung ajakan kepada orang untuk kembali kepada Allah. Ya, ngajak orang, ayo kembali, ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita kembali kepada Allah. Ini kalimat yang pahalanya sangat besar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah mengatakan, "Ara hadhil ayah nazal fil muadzinin." Kata Sayyidatuna Aisyah, saya berpendapat ayat ini turunnya kepada orang yang muadzin. Orang yang adzan itu orang yang memanggil untuk mengingatkan kepada Allah. Ya, orang adzan, ketika adzan orang datang ke masjid, orang datang ke mushola, orang datang ke langgar. Berarti orang yang adzan itu orang yang mengajak orang lain kembali kepada Allah. Itu luar biasa, sangat dahsyat mengajak orang kepada Allah. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yughfar lil muadzin muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Diampuni dosa bagi orang yang adzan sepanjang adzannya dia. Jadi sepanjang dia adzan, dari awal Allah Akbar sampai la ilaha illallah, sepanjang itu, selama apa dia adzan, maka sepanjang itu juga dosa-dosanya yang pernah dilakukan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabis, dan akan memintakan ampun kepada orang yang adzan itu setiap tumbuh-tumbuhan yang masih basah maupun yang sudah kering. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat atau mendoakan, memberikan rahmat kepada orang-orang yang sholat di saf yang pertama. Nah, orang yang sholat di saf yang pertama itu akan mendapatkan apa? Rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muadzinu yughfar lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabis
wa lahu ajru man shalla ma'ahu. Orang yang azan itu sepanjang apa suaranya sampai, maka dalam radius itu juga setiap makhluk yang ada mendoakan, mintakan ampun. Masya Allah. Pian bayangkanlah orang azan itu suaranya umpamanya sekarang apalagi pakai mikrofon sampai 3 kilo misalnya lah, atau 1 kilo aja lah suara azan tadi itu. Maka daun, pohon, batu-batu seberapapun jumlahnya yang berada di radius 1 kilo sampai terakhir suaranya sampai orang azan tadi, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang azan tadi itu. Ini tidak gampang nih, ya, luar biasa. Jadi rugi sekali kalau ada orang tuh bisa azan tapi dia malas azan. Azan aja. Ya itu tadi, tidak bisa tiap hari. Mungkin ada muadzin rawatibnya sudah, seperti di masjid kita ini ada rawatibnya. Ada sudah yang ditugaskan sebagai muadzin. Ya, tidak bisa kita tiap hari karena orang ada tugasnya. Ya sebulan sekali lah misalnya. Ya, saya mau azan, biar 1 waktu aja azan. Begitu. Ya. Tapi mampukan dulu kita, pantaskan dulu belajar. Oh begini caranya azan, ya begini lafadznya ini dan segala macam. Jangan terbalik. Lafadznya itu terbalik. Hayal falah dulu baru hayal sholah. Nah ini repot juga. Ya repot juga. Masalah lagu itu urusan yang kesekian. Yang penting bacaannya benar, urutannya betul, bagus, sudah cukup. Zaman Rasulullah mana ada yang belagu-belagu kayak kita sekarang. Adzannya lurus saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu aja. Diutamakan yang suaranya tinggi, yang suaranya nyaring. Itu adzan. Saking hebatnya itu azan sampai Al-Imamun Nawawi beliau mengatakan azan lebih afdal dari imam. Orang yang azan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang jadi imam. Tuh, saking hebatnya tuh. Imam Nawawi itu yang berpendapat. Jadi imam tuh kalah pahala dengan azan. Kalah. Walaupun Imam Rafi'i mengatakan tetap lebih besar pahala imam daripada azan. Cuman Imam Nawawi hendak lebih besar pahala yang azan daripada yang imam. Karena yang azan ini memanggil orang untuk sholat. Imam ini tinggal ngimami aja. Tinggal mimpinkan aja. Kalau ada imamnya tapi kalau ada yang memanggil, tidak ada yang datang, ya percuma. Tidak jadi imam nih. Sholat sendiri. Tapi karena ada yang memanggil, orang datang, disitulah dia bisa jadi imam. Jadi azan lebih afdal daripada imam. Imam Rafi'i mengatakan tidak bisa dong, imam lebih afdal daripada azan. Kenapa alasannya? Karena Nabi Muhammad itu selalu jadi imam, beliau tidak pernah azan. Kalau azan lebih afdal daripada imam, sudah pasti Rasulullah akan azan. Karena Nabi tidak mungkin ketinggalan sesuatu yang afdal. Itu dalilnya Imam Rafi'i. Tapi Imam Nawawi tetap tidak, tetap lebih afdal azan daripada imam. Nah, terus kenapa alasannya Nabi tidak pernah azan? Kata beliau, Nabi itu tidak azan bukan karena azan itu kalah afdal, tapi melainkan Nabi itu tidak azan karena beliau sayang dengan umat. Beliau kasih sayang, cinta. Sebab kalau Nabi yang azan, wajib semuanya ke masjid. Tidak boleh tidak menjawab panggilan Nabi. Ya. Kalau Nabi azan, jangankan yang sehat, yang sakit saja wajib ke masjid. Jangankan yang lagi kosong, yang lagi kerja, nyangkul, berjualan, tinggalkan, wajib ke masjid. Karena yang manggil
Rasulullah. Nah, Nabi tahu umatnya, sahabatnya ada yang sibuk, ada yang sakit, ada yang lagi di sawah belum bisa sholat saat itu juga, ya, ada yang lagi kegiatan yang lain. Maka Nabi memilih untuk tidak azan supaya sahabat yang lagi ada uzur tidak wajib pergi ke masjid. Nah, gitu. Itu alasannya kata Imam Nawawi kenapa Rasulullah tidak pernah azan. Bentuk cintanya beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ambil jalan tengah aja. Kayak jalan tengahnya supaya pasti afdolnya azan juga, imam juga. Nah, itu di atasnya itu. Dia juga yang azan, dia juga yang imam. Itu aslinya begitulah, aslinya fikih begitu. Cuman kita di kampung ini dipadahkan orang serakah ulang. Pandangan orang kampung melihat, wah, inya juga azan, inya juga imam, borongan kawan kita nih. Pandangan orang kampung. Padahal itu yang afdol. Dia azan, dia imam, itu yang afdol. Nah, artinya ulun menyampaikan ini bukan berarti pian harus mengerjakan itu, tidak. Tapi satu waktu kalau pian ketemu ada orang azan dia jadi imam, pian tahu, oh enggak apa-apa ini. Ini afdol. Kadang-kadang orang yang enggak paham dimarahi orang, kamu sudah azan tadi. Yang lain lagi imam. Dilarang. Atau kadang-kadang ada juga orang yang berdalih karena dia tidak mau jadi imam, dia azan supaya dia tidak disuruh jadi imam, kawannya jadi imam. Nah, kamu jadi imam, kamu aja tidak bisa, saya sudah azan. Loh, justru afdolnya kamu azan imam sekalian. Justru. Ya, nah, jadi pian tahu ini sebagai pengetahuan, bukan berarti harus diamalkan. Tapi kalau seandainya pian ketemu ada orang borongan begitu, dia azan, dia juga qomat, dia juga yang jadi imam, maka itu tidak masalah. Bahkan justru ulama mengatakan itu yang afdol. Ya, itu yang afdol. Masya Allah. Nah, itu adalah azan. Jadi sunnah yang pertama dilakukan sebelum sholat adalah azan. Sholat itu terbagi menjadi 4 di dalam masalah azan. Ada sholat yang disunahkan azan dan qomat, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, itu disunahkan ada azan, ada qomat. Ada sholat yang sunnahnya hanya qomat saja. Sunnahnya hanya iqamah saja, tidak disunnahkan azan. Seperti apa? Seperti sholat orang yang mengqadha, sholat qadha, membayar sholat. Nah, dan dia membayarnya langsung, umpamanya 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Antara sholat satu ke sholat yang selanjutnya tidak usah azan, tidak sunnah azan, hanya sunnah qomat saja. Jadi kalau pian biasa punya amalan qadha, sholat 5 waktu sekaligus dalam sehari misalnya, kalau mau lanjut sholatnya qomat saja, sunnah. Ya, disunahkan qomat. Nah, jadi yang tadi pertama ada sholat yang sunnah adzan dan qomat, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Yang kedua ada yang disunahkan qomat saja, seperti sholat qadha yang banyak tadi. Yang ketiga ada sholat itu yang tidak sunnah adzan, tidak sunnah sholat, tapi dipanggil aja. Ya, sekedar dipanggil saja. Seperti apa? Seperti sholat tarawih, tidak ada qomatnya, adzannya apalagi. Yang ada as-sholata jami'ah, ayo sholat sama-sama. Nah, itu namanya sholat tidak sunnah adzan, tidak sunnah qomat, tapi disunahkan memanggil orang, manggil, bukan dengan cara adzan, bukan dengan cara qomat manggilnya, tapi dengan kalimat yang lain, yaitu tadi seperti sholat jami'ah, sholat al-tarawih rahimakumullah, sholat al-id rahimakumullah.
Nah, itu tidak adzan dan tidak qomat. Tapi disunahkan memanggil. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada sholat itu yang tidak disunahkan sama sekali. Tidak ada adzan, tidak ada qomat, tidak ada memanggil. Apa? Ya sholat sunnah biasa. Sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Itu tidak ada kesunahan memanggil orang. Nah. Syarat-syarat adzan. Kita malam ini khusus adzan aja karena itu penting. Adzan. Syarat adzan yang pertama al-mualah baina kalimatiha urfan. Harus antara kalimat ke kalimat ini jangan dipisah terlalu lama. Sampai 2 menit misalnya kelamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama dulu. Sampai 1 menit. Baru lanjut lagi kalimat yang selanjutnya. Tidak boleh. Kalau begitu bagaimana? Ulang dari awal. Kalau kejauhan jaraknya ulang dari awal. Yang kedua at-tartib, harus sesuai dengan urutan tadi lafadznya. Allahu Akbar baru sampai la ilaha illallah, sesuai. Adzan yang kita kenal sekarang ini, adzan yang kita kenal lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu lafadznya datang dari mimpi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mimpi. Jadi ketika ada perintah sholat, sahabat bingung, gimana caranya kita manggil orang untuk sholat nih? Ya, ada yang usul dengan cara pakai lonceng, teng 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 gitu. Ada macam-macam usulan cara memanggil sholat. Dalamnya Sayyidina Umar bin Khattab mimpi. Di dalam mimpinya beliau terilhamkan kalimat-kalimat itu. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW dan akhirnya disetujui oleh Nabi. Nah, ini bagus nih, dijadikan panggilan sholat ya, dijadikan panggilan sholat kita. Nah, itu asal usulnya lafaz kalimat-kalimat adzan itu, biar kita tahu. Harus tertib ya. Kemudian syarat yang ketiga orang adzan dukhulul waqti, masuk waktu. Tidak boleh orang adzan sebelum masuk waktu. Kalau misalnya masih 2 menit lagi baru masuk waktu, akhirnya dia inisiatif, aku adzan aja dah, kan adzanku lama, jadi pas saja adzan selesai masuk waktunya. Nggak bisa itu. Harus nunggu masuk waktu dulu baru boleh adzan, kecuali satu, sholat subuh. Satu-satunya sholat yang boleh adzan sebelum masuk waktunya cuma sholat subuh saja. Makanya sholat subuh itu adzannya 2 kali. Kalau di Makkah masih begitu, di Madinah ada adzan pertama, itu masih belum masuk subuh, masih kurang lebih sejam lagi atau sejam setengah lagi baru subuh. Nanti baru adzan lagi. Nah, ini aja satu-satunya sholat yang boleh adzan sebelum masuk waktunya. Sholat yang lain tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi sholat maghrib. Udah pas puasaan pulang, kacau nih bilangnya adzan berdahulu. Ya. Masih 15 menit lagi adzan sudah. Orang buka puasa sekalinya belum masuk waktunya. Tidak boleh. Yang boleh hanya subuh saja. Kemudian syaratnya lagi ayyakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan pakai bahasa lain. Kemudian syaratnya orang yang adzan al-Islam, harus orang Islam. At-tamyiz yang kedua, anak yang sudah tamyiz. Jadi anak yang belum tamyiz tidak boleh adzan. Ya, anak yang belum tamyiz itu tidak boleh adzan. Adzan yang resmi lah, kalau dia latihan di rumah ya tidak apa-apa. Ini adzan yang resmi, manggil orang sholat,
anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun itu masih kemungkinan belum tamyiz. Ya, belum ada yang tamyiz 5 tahun ada, tapi ada juga yang belum. Tergantung ya. Tergantung dia sudah tamyiz apa belum. Yang ketiga, adzukurah, laki-laki. Ya, laki-laki. Adapun kalau perempuan, ya itu disunnahkan qomat saja. Kalau sama-sama jamaah perempuan, disunnahkan qomat saja. Yang keempat, ayyakuna arifan bidukhulil waqti, harus orang yang adzan tadi itu orang yang tahu persis kapan masuknya waktu, kapan belum. Ibaratnya itu orang yang telinganya bagus pendengarannya, orang yang matanya bisa melihat jam dengan baik. Itu syaratnya itu. Berarti orang yang tunanetra tidak boleh adzan, boleh asal dia tadi itu bersandar dengan ucapan orang yang dipercaya. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum itu muadzin Rasulullah, tunanetra, adzan subuh. Ya, muadzin subuh Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum, itu tunanetra. Itu dia tidak melihat. Jadi kayak apa dia tahu waktu subuh itu sudah masuk? Sayyidina Abdullah bin Maktum itu dia tahu kapan subuh masuk karena dia bisa mendengar suara nafasnya subuh. Itu keistimewaan dia. Subuh itu ada nafasnya. Allah katakan apa? Was-subhi idza tanaffas. Dan subuh apabila dia bernafas. Sayyidina Abdullah bin Maktum itu tidak ngelihat jam, tidak ngelihat fajar, tapi dia ngerasa kalau ada nafasnya subuh itu masuk waktu subuh. Subhanallah, keistimewaan Abdullah bin Umi Maktum. Muadzin Nabi subuh itu dua, Bilal dan Abdullah bin Maktum. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum. Yang ajaibnya Sayyidina Bilal ini adzan, tugasnya adzan pertama waktu subuh belum masuk tadi, 1 jam sebelum subuh atau 1 jam setengah, itu Bilal. Justru Abdullah bin Maktum yang bagian ketika sudah masuk subuh. Secara logika nih lah, seharusnya yang melihat ini taruh yang kedua, karena ini pas tepat waktu, harus. Yang tunanetra ini taruh yang pertama, karena geser-geser sedikit tidak apa-apa. Tapi Rasulullah tahu mana yang istimewa, mana yang punya kelebihan. Malah yang tunanetra ditaruh adzan di waktu yang tepat masuknya subuh. Bilal di 1,5 jam sebelum masuknya subuh. Jadi boleh orang yang tidak melihat adzan, tapi dia tidak boleh menentukan sendiri, tanya sudah masuk belum, sudah, baru dia boleh adzan. Berapa menit? 4 menit. Sedikit lagi. Sunnah-sunnah adzan. Pertama at-tartil. Tartil ini maksudnya bukan belagu, tapi jelas huruf-hurufnya, tidak buru-buru. Tidak buru-buru. Allahu Akbar itu tidak tartil namanya. Allahu Akbar itu tartil. Bukan berarti harus ada nadanya, enggak. Ya, itu tartil. Yang kedua, raf'us shaut, mengangkat suara supaya nyaring kedengaran, sunnah. Yang ketiga, mensukunkan ra atau menfathahkannya di takbir yang pertama. Allahu Akbar disukun, Allahu Akbar, atau di dhammah boleh. Allahu Akbar boleh. Ya, boleh. Kemudian sunnah tathwib. Tathwib itu kalimat as-salatu khairum minan naum di dalam adzan subuh. Sunnah. Tanpa itu pun tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang adzan subuh ketinggalan itu, nggak usah disuruh ngulang. Ya, sudah cukup sudah adzannya.
cuman ketinggalan sunnah begitu aja. Bukan berarti wah tidak sah ini adzan subuhnya, tidak. Sunnah ada as-salatu khairum minan naumnya. Kemudian masuk makruh adzan itu terlalu panjang. Ya, adzan itu makruh kalau terlalu panjang. Jadi yang sedang-sedang aja. Terutama ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu jangan terlalu panjang. Hayya 'alas shalah, panjang aja. Itu makruh. Kalau takbir itu silahkan sepanjang-panjangnya. Ketika apa? Sampai habis nafas tidak apa-apa. Allahu Akbar, Allah, silahkan. Mau berapa panjangnya silahkan. Takbir. Karena ta'zim, membesarkan nama Allah. Silahkan sampai habis nafas, istilahnya sampai ujung, tidak masalah. Selain takbir, jangan terlalu panjang. Itu makruh dia. Tidak haram, tidak, cuman makruh. Ya, makanya kalau di Banjar atau di bagian Arab, Yaman, Saudi itu pendek. Hayya 'alas shalah, begitu aja. Hayya 'alas shalah. Kalau di Martapura Masjid Al-Karomah itu ya begitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pendek. Boleh panjang lagi sedikit, tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu panjang, hukumnya makruh. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di sunnah-sunnah sholat yang selanjutnya di pertemuan kita pada besok subuh. Yang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan pada besok subuh, insyaallah. Ada membuka sesi tanya jawab, insyaallah, walaupun tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah berikan kita kefahaman di dalam ilmu agama, dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, faqihna fid din, 'allimna ta'wil, wa hdina ila sawa'is sabil, waj'alna min 'ulamil 'amilin min siratikal mustaqim. Wa akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatin zidna ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari saya kurang minta maaf, salah-salah kata minta halal minta ridha. Hada minni wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.